Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita melanjutkan pembelajaran kita secara daring, yaitu tentang materi bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu akan mengingatkan tentang tugas yang ibu berikan pada minggu yang lalu, supaya dikumpulkan, atau kalau bagi yang kurang mengerti, silakan ditanyakan dengan ibu melalui chat pribadi ke WA ibu. Materi pembelajaran kita hari ini dapat disesuaikan dengan buku paket halaman 32 sampai 37. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan bilangan berpangkat 0. Yang kedua, mengubah bilangan berpangkat bulat negatif menjadi bilangan berpangkat bulat positif dan sebaliknya. Baiklah, ibu lanjutkan. Materi yang pertama, bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 kita ambil dari sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kamu masih ingat kan? Itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, dengan menggunakan sifat pembagian tersebut, jika M sama dengan N, maka akan diperoleh A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Maka akan menjadi A pangkat 0. Dengan menggunakan sifat tersebut, dapat dilakukan operasi pembagian berikut ini. Misalnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 akan sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. Atau dengan ilustrasi yang lain, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 bisa dalam bentuk penulisan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Begitu juga halnya dengan pembilangnya dan penyebutnya 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Nah, karena jumlahnya bilangan 2-nya yang di atas dengan yang di bawah sama, maka sama-sama dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 ada yang menghasilkan 2 pangkat 0 dan ada juga 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 menghasilkan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk memahami sifat tersebut, silakan kamu lanjutkan salin pada buku catatanmu dan lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Misalnya tadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, seperti yang sudah ibu contohkan. Maka kesimpulannya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Silakan kamu lanjutkan dengan contoh yang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah paham, kamu tuliskan kesimpulanmu pada buku catatan. Diisi ya titik-titiknya. Untuk setiap A bilangan real tak 0, artinya bukan 0. A pangkat 0 bernilai apa? Titik-titik. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan titik-titik. Untuk A, bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan materi berikutnya. Bilangan berpangkat negatif. Sama halnya dengan bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif juga diambil dari sifat bilangan pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N.
Di sini M-nya kurang dari N. Contoh, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 6. Nah, perhatikan. M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 6. Maka akan sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 6. Sama dengan 5 pangkat negatif 4. Nah, 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 6. Juga sama dengan 5 pangkat 2 itu adalah 5 dikali 5, sementara 5 pangkat 6 itu adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kita bagi. 5 dibagi 5 dapat 1, 5 dibagi 5 dapat 1, maka akan tersisa 5 per 5 pangkat 4. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 6 akan sama dengan 5 pangkat negatif 4. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 6 juga sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Maka bisa disimpulkan 5 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Untuk setiap bilangan dapat disimpulkan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Untuk menambah pemahaman kamu, silakan perhatikan contoh berikut ini. 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Gunakan sifat pembagian dalam perpangkatan. 1 per 2 sama dengan 1 bagi 2. 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Maka akan sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 1. Maka akan sama dengan 2 pangkat min 1. Maka akan sama dengan kesimpulannya 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat min 1. Begitu juga halnya contoh berikutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah nilai perpangkatan berikut ini. A. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka sama dengan 1 per 8. Lihat di bagian kanannya, kalimat di bagian kanannya, mengapa dia diubah? 2 pangkat min 3 diubah menjadi 1 per 2 pangkat 3 karena kita menggunakan definisi pangkat negatif. Begitu juga halnya kalau bilangannya desimal. 2,3 pangkat min 3 dikali 2,3 pangkat 3 akan sama dengan 2,3 pangkat min 3 ditambah 3. Berarti 2,3 pangkat 0. Sama dengan 1. Seperti hal yang disebutkan tadi, bahwa semua bilangan berpangkat 0, kecuali 0 adalah 1. Begitu juga halnya dengan contoh yang ketiga. Negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8. Ingat di situ negatif 4-nya ibu kurung. Berarti yang menjadi basisnya adalah negatif 4. Akan sama dengan negatif 4 pangkat 6 dikurang 8. Maka akan sama dengan negatif 4 pangkat negatif 2. Diubah menjadi bilangan berpangkat negatif adalah 1 per negatif 4 pangkat 2. Maka negatif 4 pangkat 2 itu adalah negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan positif 16. Maka hasilnya adalah 1 per 16. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah paham, silahkan kamu kerjakan tugas berikut ini. Sama halnya dengan tugas kita minggu kemarin, bahwa tugas ini kamu buat pada kertas selembar. Nanti hasilnya kamu foto dan kamu kirim ke WA Ibu. Kemudian pada waktu tertentu nanti kita kumpulkan tugas yang dalam bentuk kertasnya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu ingatkan untuk pembelajaran kita yang akan datang adalah mengenai bentuk akar. Silakan kamu pelajari bukunya halaman 38 sampai 45. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kamu sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.